Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya pada siang hari ini ingin menyampaikan dan memaparkan tentang diseminasi modul 1.4, yaitu aksi nyata membangun budaya positif di sekolah. Saya sendiri Nini Wijayanti dari CPP Angkatan 11 SDN 1 Siadi Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu, untuk tertibnya acara pada siang hari ini saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini, yaitu pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pengantar, yang keempat inti, dan yang kelima penutup. Bapak Ibu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu guru untuk berkenan berdiri. Terima kasih kepada petugas dan hadirin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu pengantar yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Telas. Kepada Ibu Telas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidiati, yang saya hormati seluruh Dewan Guru serta karyawan SD Negeri 1 Sidiati, kemudian tidak lupa kepada tamu undangan yang juga saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Sidiati. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun. Rahmat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia maupun di akhir kiamat. Amin. Semoga kita semuanya adalah termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin, terutama kepada ibu undangan yang sudah berkenan untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada beliau berdua, Bu Yuni Widiasih beserta Ibu Fiti Dwi Dayanti, yang mereka berdua adalah sebagai guru penggerak dari SD Negeri 1 Sidadi, dengan pesan tetap semangat untuk kemajuan SD Negeri 1 Sidadi. Mudah-mudahan acara di siang hari ini bisa membawa kemanfaatan untuk kita semua, khususnya untuk SD Negeri 1 Sidadi. Yang selanjutnya kami ucapkan selamat untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Sidadi. Mudah-mudahan kami ini yang terutama kepada Ibu Tia juga nanti bisa menyusul Bu Fiti dan Bu Yuni untuk bisa menjadi guru penggerak. Kami bertiga ini yang sudah usianya lebih dari daftar guru penggerak, ya, usia sudah melewati batas. Cukup support dari belakang saja. Mudah-mudahan hasil mereka berdua membawa hasil positif dan nantinya akan memberikan suatu kemajuan bagi SD 1 Sidadi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Lula sudah memberikan pengantarnya pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara yang keempat, yaitu inti, yaitu diseminasi. Saya sendiri nanti yang akan menyampaikan presentasi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, sebelum kegiatan diseminasi pada kegiatan forum ini, yaitu kita buat kesepakatan dulu. Yang pertama adalah menghargai siapapun nanti di dalam forum ini, kita saling menghargai, kemudian menjadi pendengar yang baik. Ya, saya mohon menjadi pendengar yang baik walaupun sudah siang, ngantuk mungkin ya Bapak Ibu, tapi dimohon nanti menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga, aktif. Nanti kalau saya menanyakan sesuatu ataupun perlu keterlibatan Bapak Ibu, dimohon untuk aktif. Bisa disetujui Bapak Ibu kesepakatan kita? Nah, satu lagi nanti bisa diisi monggo. Kira-kira apa lagi? Aku sudah cukup 3 saja. Menyanyi, oh, diselingi SDG ya Bu. Oke, ya. Bapak Ibu, kesepakatan ini kita sepakat bersama untuk kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Oke. Kita lanjutkan tadi kesepakatan yang keempat untuk SDG. Katanya kalau minum es terus batuk ini bukan SDG yang minum ya Bapak Ibu. Ini nanti SDG-nya mudah sekali. Tolong perhatikan. Nah. Wow. Sebentar. Tebak warna. Ice breaking-nya. Ice breaking-nya tebak warna Bapak Ibu. Sebutkan warna, bukan tulisannya. Warna, bukan tulisannya. Kita tes konsentrasinya. Sudah siap semakin siap konsentrasinya? Sudah menurun Pak Andi. Siap Pak Andi?
Guru, Bapak Ibu, saya minta stop dulu. Pak Andi, coba sini saya sebentar. Biasanya selama 30 detik jangan tarik ininya. Oke, kita refreshing dulu ya. Kegiatan diseminasi pada siang hari ini perlu Bapak ketahui bahwa seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan oleh kita semuanya di lingkungan sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi nanti saya akan menjelaskan konsep-konsep inti yang harus kita miliki supaya terwujud budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, posisi kontrol restitusi. 5, keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Teratur. Nah, kita perlu ketahui. Nah, kita lihat menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa di mana di sini sering kita dengar pendahuluan merdeka belajar. Di mana ada kemerdekaan, di situ pasti ada disiplin yang kuat. Walaupun merdeka, tapi disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi itu ada dua. Nanti saya jelaskan di belakang. Ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Nah, yang namanya disiplin diri itu dimulai dari adanya motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, maka muncul motivasi eksternal. Nah, kemudian yang dimaksud dengan merdeka di sini tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga bisa memerintah dirinya sendiri, bukan dari orang lain kita jadi disiplin, tapi dari diri sendiri kita bisa memerintah diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan merdeka belajar disiplin menurut Ki Hajar Dewantoro. Kemudian selanjutnya dari menurut bahasa Latin yaitu disiplin, yang artinya belajar. Jadi yang namanya disiplin itu artinya belajar, terus-menerus belajar. Makna ini juga berkonotasi dengan disiplin. Jadi dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi yang bergaris merah Bapak Ibu, bahwa dalam budaya kita yang sering kita tahu bahwa disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi orang lain tersebut melakukan hal tersebut karena pengen kelihatan patuh. Nah, kecenderungan ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, sehingga anak tersebut melakukannya tidak nyaman. Karena apa? Karena diperintah, bukan dari dalam dirinya. Maka bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini adalah makna disiplin yang sering kita pahami sampai sekarang. Itu yang akan pengen kelihatan patuh. Nah, untuk disiplin positif, tadi ada disiplin, nah ini disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah kita bertanggung jawab atau anak nanti bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang di garis tebal ini bahwa mereka itu melakukan disiplin itu karena termotivasi dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal yang ada di sekolah yang sering kita lakukan kepada anak adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat lagu profil pelajar Pancasila? Ingat. Masih kan? Coba kita bareng-bareng bersama-sama yuk, biar nggak ngantuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia.
berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, tujuan kita nanti disiplin positif yang akan kita terapkan kepada anak didik kita supaya anak didik kita mempunyai nilai-nilai kebajikan yang universal. Menurut Dr. William Glasser, teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi apa yang kita lakukan, yang anak lakukan pasti memiliki tujuan. Nah, anak tersebut melakukan hal ini, umpamanya dia berisik atau mungkin yang lain, pasti dia punya tujuan, punya apa ya, motivasi apa. Nah, dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, menggeser motivasi dari dalam ke dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan, ya, pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri. Jadi disiplin positif supaya anak-anak bisa mengontrol dirinya dan membentuk motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Itu disiplin positif. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori motivasi, nanti kaitannya dengan adanya hukuman dan penghargaan. Biasanya tadi tujuan karena kalau melakukan sesuatu hal karena bukan indisiplin, karena ada motivasinya, karena takut ada hukuman. Kemudian mereka melakukannya karena pengen ada mendapatkan penghargaan. Nah, level motivasi yang pertama, Bapak Ibu yang bisa disimak di sini, ada yang pertama menghindari rasa sakit atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Jadi anak melakukan hal tersebut karena takut atau menghindari dari hukuman. Mereka takut. Nah, nantinya mereka akan merasa bersalah dan rendah diri. Kalau mereka melakukan yang bersalah mendapatkan hukuman, ini mereka akan menghasilkan emosi yang negatif dan merasa rendah diri. Nah, satu tingkatan di atasnya yaitu mereka melakukan tindakan disiplin karena mereka menginginkan pujian, ya, mereka pengen dipuji, terus pengen mendapatkan hadiah. Tapi hal tersebut juga tidak baik. Kalau mereka melakukannya kemudian tidak mendapatkan pujian ataupun hadiah, mereka juga akan merasa kecewa. Nah, di sini ada akibatnya, mereka akan kecewa karena mereka sering diiming-imingi atau diberi janji. Nah, yang paling bagus yaitu di level 3, mereka melakukan hal tersebut karena mereka menghargai dirinya, meyakini nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini motivasi perilaku manusia, terutama khususnya pada anak, ya, karena kita akan mewujudkan budaya positif pada anak. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan yang sudah dijelaskan. Ini adalah berasal dari eksternal atau dari hal tersebut karena dari faktor luar. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Ini juga faktor dari luar. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mereka melakukannya itu, nanti aku dapat hadiah lah, aku nanti dapat ujian dari guru, diemani sama guru, seperti itu. Jebule tadi yang dikatakan di kelas orang hadiah, mereka akan merasa kecewa, lah nggak dapat hadiah. Jadi mereka besok lagi kalau hal tersebut sudah malas karena tidak mendapatkan hadiah. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya nanti akan melakukan hal tersebut. Kalau nanti saya melakukan hal tersebut, saya pasti nanti anak menjadi anak yang disiplin dan sebagainya. Itu sudah menjadi motivasi internal. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Tadi di motivasi yang pertama eksternal itu anak kan pengen mendapatkan apa, tidak mau mendapatkan hukuman.
Nah, apakah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi ada yang tahu tidak? Bapak Ibu mungkin ada di sini yang tahu apa itu hukuman, bedanya hukuman dan konsekuensi. Butia, bedanya hukuman dan konsekuensi apa? Kalau hukuman apa Bu kelas? Biasanya tidak tahu, belum tahu ya. Mungkin Bu Ulfa tahu apa bedanya hukuman dengan konsekuensi. Ya sepemahamannya jangan. Pemahaman saya hukuman itu ya untuk memberikan hukuman supaya anak itu kapok. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan ya. Oke, terima kasih. Mungkin yang lainnya mau berpendapat apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, bedanya hampir tipis sekali antara hukuman dan konsekuensi. Sebelum kita menjawab apa itu hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu setuju tidak kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau anak diberi hukuman, apakah terhalus itu bisa mendisiplinkan anak? Setuju tidak? Kira-kira Bu Ati? Tidak. Pak Andi? Bisa. Setuju tidak? Setuju. Setuju bahwa hukuman itu mendisiplinkan anak? Ya. Tadi Bu Ati tidak ya? Tidak. Apakah sekarang saya tanya, apakah anak tersebut jika sudah diberi hukuman, apakah besoknya tidak akan mengulangi lagi? Ya bisa dia bisa tidak. Nah, makanya di situ hukuman apakah mendisiplinkan? Bisa. Ya bisa tidak juga bisa. Tapi kebanyakan yang mana? Ya bisa tidak. Ya kebanyakan yang mana bisa tidak? Yang banyak adalah tidak mendisiplinkan anak, Bapak. Sudah disugainya. Sudah dijelaskan sama Bapak fasilitator saya. Masih bisa boleh. Ya tapi secara nyata kan memang seperti itu. Akan diberi hukuman bisa tidak boleh kan? Karena disiplin. Lah iya kan dihukum Pak. Nyatanya dihukum. Tidak melakukan hal itu tapi kan melakukan tindakan yang lainnya. Itu bisa 20, satu seperti itu 19 belum tentu bisa saja. Ya kan maksudnya rata-rata itu Bapak si bocah sing benar. Oh si apa kan dihukum mendisiplinkan. Kemudian yang kedua, bagian dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa iya bisa tidak. Ya, karena kayak gitu. Bisa disugainya loh. Malah kemarin dari tadi tidak apa ya dia melakukannya tidak berdasarkan hal itu lainnya. Karena pengen diberi hadiah. Ini motivasinya masih motivasi eksternal. Nah, di sini korelasinya hukuman tidak ada korelasi antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita berikan hukuman belum tentu itu bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh anak. Kemudian biasanya kita memberi hukuman itu tidak, anak itu tidak diajak berdiskusi. Ini kebanyakan seperti itu kita langsung hukuman itu hanya guru yang menentukan. Akhirnya murid tidak belajar dari kesalahannya sendiri dan tidak memiliki tanggung jawab. Nah sekarang kesepakatan dan konsekuensi. Tadi hukuman ya. Nah sekarang tentang konsekuensi. Konsekuensi itu ada jika sudah kita melakukan kesepakatan. Kalau hukuman tadi berdasarkan aturan yang sudah tertulis. Kalau sudah tertulis, kalau anak melanggar berarti diberi hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu adalah berdasarkan kesepakatan atau yang biasa kita baca mungkin keyakinan kelas. Nanti ada konsekuensinya. Nah kalau sudah ada konsekuensinya, nanti anak akan bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dan murid dapat berkontribusi untuk membuat kesepakatan aturan kelas bersama dengan guru. Dan yang terakhir, guru memiliki peran mengontrol atau mengingatkan. Dan itu loh keyakinan yang sudah kita buat sudah pelajari. Nah, iya, kita jangan pokoknya tidak boleh sampai. Nah, Bapak Ibu ini tadi saya tayangkan perbedaannya hukuman dan konsekuensi.
Yang ini, kalau hukuman anak jadi benci sekali dengan kedisiplinan. Ini akan menghargai disiplin dan seterusnya. Ini ada merasa bersalah, dipermalukan. Kalau biasanya diberi hukuman akan merasa malu, dipermalukan. Karena kalau Belajar berapa contohnya sudah hukumannya konsekuensi kayak gitu Pak. Ya, belajar dari tahu ya hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Kalau tadi jawab nomor 1, pilih hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, hukuman atau konsekuensi. Setelah memahami tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. dia sudah jadi kesepakatan. Hukuman kalau tidak disepakati terlebih dahulu. Langsung observasi. Apa Pak? Konsekuensi bila sebelumnya sudah disepakati. Jawab hukuman atau konsekuensi. Saya tidak minta penjelasannya setelah disepakati dan sebagainya. Saya tidak mau menjawab karena di depan itu ada itunya. Yang akan berbeda apa? Hukuman. Hukuman. Tapi di bawahnya nanti. Sekarang nomor 2. Ati. Hukuman. 2T. Lari melintang bahkan 2 kali karena terlambat belajar di sekolah. Hukuman. Nomor 3, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah pada saat corona kemarin. Konsekuensi. Bu Hikmah menggantikan kertas tugas temannya telah dicoret-coret. Ya. Terus nomor 5 buka. Dan nomor 5 membersihkan tempat air. Bumi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari keliling lapangan 2 kali. Nah, mana yang hukuman? Nah, ini disebut hukuman karena terlambat ke sekolah. Sudah ada aturannya, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Kemudian yang ini juga terlambat hadir di sekolah, sudah ada aturan, ada peraturannya. Tidak memakai masker juga. Kemudian di sini konsekuensi. Karena di kelas sudah konsekuensi. Kalau kamu mencoret punya teman ya berarti konsekuensinya kamu harus menggantikan dan seterusnya. Ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi kita ubah menjadi yang tadinya penghargaan menjadi sebuah apresiasi. Nah, kalau penghargaan itu akan menimbulkan dampak sebagai berikut Bapak Ibu. Kalau kita memberikan penghargaan nanti dampaknya bisa menimbulkan rasa kecewa jika tidak mendapatnya. Kemudian penghargaan merusak hubungan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas dan mengurangi ketepatan. Nanti penjelasannya nanti banyak. Nah, bentuk kebajikan berupa apresiasi ini bisa dilakukan secara khusus, pribadi, semua murid dan secara konsisten. Fokus pada prosesnya. Kita lihat proses anak tersebut untuk mendapat supaya bisa mendapatkan sebuah apresiasi. Sekarang baik yang mana Bu? Baik peraturan kelas atau keyakinan kelas? Apa? Keyakinan. Ya. Kita akan belajar nanti membuat keyakinan kelas. Nah, teorinya dulu menurut Bosan, keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Kalau tadi peraturan kan dari luar, dari sekolah. Kalau keyakinan itu dibuat secara berdiskusi bersama anak-anak yang timbul dari masing-masing mereka untuk menuliskan keyakinan mereka apa saja. Nah, ini motivasinya motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada
Bedanya peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan kamu pastinya paksaan, tapi kalau konsekuensi berdasarkan hati nurani, jika kamu melanggar keyakinan kelas tersebut, berarti kamu siap dengan konsekuensinya. Nah, keyakinan kelas akan tadi dijelaskan akan lebih tergerak dan bersemangat. Kemudian keyakinan kelas dibentuk dengan membuat kesepakatan bersama murid. Keyakinan kelas dibuat biasanya kita buat keyakinan kelas yaitu dengan murid dengan guru. Keyakinan itu berisi pernyataan kebajikan universal yang diakui bersama. Berisi kebajikan universal. Tadi di depan saya sudah jelaskan kebajikan universal yang kita ingat ada 9 ada profil belajar Pancasila. Sebenarnya itu banyak sekali kebajikan universal yang lainnya. Ya, kayak toleransi, saling menghormati, jujur dan sebagainya itu juga termasuk dalam kebajikan universal. Nah, syarat-syarat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini kita belajar bersama membuat keyakinan kelas. Harus tahu syarat-syaratnya. Yang pertama, melibatkan semua warga kelas. Diharapkan semua siswa dan guru bersama-sama nanti membuat keyakinan kelas, melibatkan semuanya. Semuanya berpendapat. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas sebenarnya tidak usah terlalu banyak. Karena belum tentu yang dibuat banyak itu akan diyakini oleh semua siswa. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat positif Bapak Ibu. Biasanya kalau kita buatkan tidak boleh dilarang dan seterusnya seperti itu ya. Besok diubah. Kalau membuat sebuah keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Contoh ya, contoh tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, iya betul Bapak Ibu. Kita buat dengan menggunakan kalimat yang positif. Besok kalau ada yang masih seperti itu bisa diubah Ibu. Diubah jadi kalimat positif dan tidak usah terlalu panjang. Ini kemarin sudah saya praktekkan dengan anak, semua berpendapat. Terus saya tempelkan di depan. Kemudian kita kelompokkan mana yang sama. Kan pasti jawaban anak ada yang sama. Kita kelompokkan dan kita cari nilai-nilai kebajikannya. Nah, kita sama-sama musyawarah kira-kira keyakinan apa saja. Dan kalimatnya tidak panjang, cukup singkat yang mudah diingat. Karena syarat dari keyakinan kelas itu ya kalimatnya tidak usah terlalu panjang, cukup yang mudah diingat. Kemudian syarat yang keempat adalah diterapkan di lingkungan kelas. Perlu dilakukan koreksi dari waktu ke waktu. Artinya walaupun sudah kita buat di awal semester, nanti mungkin setengah semester atau awal bisa kita ubah sesuai dengan kondisi di kelas seperti apa. Ini syarat membuat keyakinan kelas. Nah, coba Bapak Ibu ada 6 urutan langkah untuk meletakkan keyakinan kelas. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kira-kira nomor 1 yang mana? Sampai nomor 6 urutan panjenengan kalau membuat keyakinan kelas itu yang mana dulu? Kira-kira nomor 1-nya yang mana? Berdiskusi, memunculkan Tadi apa dulu? Ada. Ya, kita diskusi bareng-bareng biar Bapak Ibu tahu urutan langkah-langkah saat kita membuat keyakinan kelas. Pertama apa dulu? Bu Ati yang mana Bu Ati? Menurut jenengan? memunculkan peraturan-peraturan. Apa dulu tadi sudah saya sedikit jelaskan ya. Tadi saya praktek pas saya praktek di kelas apa dulu yang saya lakukan tadi? Ayo Pak Adi, Imam dan tadi. Diskusi mengenai gambaran perilaku yang terjadi di kelas. Yang itu, yang ini, yang nomor 1. Terus nomor 2. Kenapa pinggiran dari pulau jajaran? Ya. Terus nomor 3. Nih. 4. Ya. 5. Kita buka yang ke kira-kira nomor 1 apa? Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, munculkan dulu
sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, berdiri Bapak Ibu sebentar, saya minta berdiri untuk melakukan speaking biar tidak ngantuk Bu Tia. Berdiri Bu Tia. Bapak Ibu juga harus tahu posisi kontrol panjenengan di kelas. Ada berapa kira-kira posisi kontrolnya? Tadi sudah disampaikan sebelumnya. Saya hanya di sini menegaskan kembali posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol restitusi seorang guru. Yang pertama, nah Bapak di sini nanti 1 sampai 5 kira-kira panjenengan introspeksi diri, refleksi di posisi berapa nanti ya Bu? Bu Tia nanti di posisi berapa Bu Tia? Jenengan posisinya apakah yang pertama sebagai penghukum? Yang kedua pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer. Sudah diresapi? Kira-kira selama ini saya ternyata sebagai guru adalah sebagai guru ya. Jangan jadi apa? Pemantau, manajer, kadang-kadang teman, kadang-kadang pembuat merasa bersalah. Berarti konflik, ya. Sesuai dengan kondisi ya. Sesuai dengan kondisi ya Bapak Ibu. Iya. Nah kita posisi kontrol sebagai penghukum itu seperti apa? Yang pertama, biasanya penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Omongan saja itu sudah sebagai penghukum. Kemudian kira-kira kalimat apa yang biasanya dipakai kalau kita sebagai posisinya sebagai penghukum? 1, pokok yang benar saya atau awas ya. Nah itu biasanya seperti itu. Awas mereka orang mangkat, awas mereka seperti itu. Kamu tersiksa lah. Nah, ini biasanya dipakai pada posisi sebagai penghukum. Kemungkinan murid marah, biasanya anaknya marah, dan biasanya cenderung nanti kok jadi pendendam kepada kita, jadi sakit hati guru nih. Ini kelemahannya sebagai penghukum seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah itu mandang suaranya lembut sedikit. Kalau tadi kan penghukum tegas, kalau sekarang agak lembut, diturunkan tensinya. Yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kalimat
Benar kan? Yes, bagus. Kita gendong kan? Tetap berupaya mengontrol melalui persuasi ajakan. Kita gendong ya. Adi, sini Adi, ayo. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kan kepada bapak ibu. Kenapa kamu terlambat lagi? Sini. Nah itu misalnya. Sambil tertawa, sambil senyum-senyum. Sambil senyum kan yang nyindir lah, ya. Tapi hasilnya bisa positif, bisa negatif Pak. Kalau sebagai posisi sebagai teman. Kalau positifnya anak ini jadi terbuka ya. Tapi nanti negatifnya jadi kita tidak merasa dihargai, kurang berwibawa seperti itu. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ini murid akan merasa senang, itu positifnya. Tapi negatifnya mungkin jadi tergantung pada guru. Nah, yang keempat, posisi kontrol guru yang keempat adalah sebagai pemantau. Artinya kita hanya memantau siswa-siswa yang nantinya akan melanggar peraturan ataupun nanti yang mendapatkan konsekuensinya. Kita sudah punya catatan dulu. Jadi terus contoh-contoh kayak apa? Ya, berarti kita sudah menjadi posisi pemantau karena sudah tahu gerak-geriknya, kita selalu pantau dia melanggar lagi apa tidak. Itu contohnya Pak Andi. Jadi kita sudah jadi pemantau. Iya. Punya catatannya. Jadi nanti dipanggil lagi sampai konsekuensinya. Guru memahami konsekuensi yang harus dijalankan tanpa melanggar. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Kenapa tidak berlebihan? Harus sudah tahu. Anak tersebut sudah ada catatannya. Oh ya bisa. Ya aku jelas. Sebagai manajer ini yang ideal Bapak Ibu. Kalau dalam budaya positif, posisi kontrol yang ideal sebagai guru adalah sebagai manajer, di mana guru nanti berbuat sesuatu harus bersama dengan murid. Benar nih, kakak sudah nangkep bu telas, ya tidak langsung membuku, diajak. Nanti juga sebetulnya sudah praktek restitusi, segitiga restitusi bu telas. Nanti segitiga restitusi yang apa? Kemarin juga sudah praktek sebenarnya. Yaitu bersama murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Ini diajak bersama-sama, bareng-bareng muridnya. Kira-kira konsekuensinya hukumannya apa? Nah, nanti di sini kembalikan lagi apa yang sudah kalian yakini, keyakinan pas apa yang sudah kalian langgar. Nah, kemudian nanti bersama-sama dengan murid, guru mencari jalan keluarnya, yaitu dengan bimbingan guru. Ini posisi kontrol guru. Nah, kita sebaiknya berada di posisi yang kelima sebagai manajer. Orang jadi penghukum ya Pak Andi, jadi teman, tapi manajer melakukannya bersama-sama dengan siswa. Berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Mengapa siswa melakukan hal-hal tersebut? Pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Kira-kira ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira nomor 1 sampai nomor 5 ada yang bisa berubah? Pak Adi mungkin nomor 2 nanti. Kesenangan. Yang nomor 1 apa? Kesenangan. Pintar Bapak Ibu. Nomor 2 Pak Adi? Cinta kasih sayang. Nomor 3 Kebebasan. kebebasan. 4 Apa gue? Anu. ayo. Apa ya? Nomor 5 Oh, bunga. masalah hidup. Benar tinggal ya, benar dulu dong. Ya, bukan yang pertama. Kebutuhan dasar manusia ini biasanya anak melakukan hal tersebut karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dari 5 apakah dari 5 ini yang tidak terpenuhi? Contoh. Nah, yang pertama tadi ada kesenangan. Anak melakukan hal tersebut karena senang. Ya, anak melakukan hal tersebut berkali-kali karena merasa senang. Menciptakan guru harus mampu menciptakan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan supaya anak tidak bosan. Kalau nanti bosan, anak akan membuat keributan dan sebagainya karena mereka mencari kesenangan. Kemudian yang kedua tadi cinta kasih sayang atau rasa diterima. Guru harus dapat menerima murid sesuai kodratnya setiap anak punya karakter masing-masing. Kemudian guru menciptakan kolaborasi supaya terjadi ikatan emosi antara guru dan
bersih terus. Coba tunjuk anaknya, misalnya semangat apa, berikan dia kepercayaan supaya dia akan muncul rasa percaya diri. Karena itu terus pinter terus, itu biasa seperti itu ya. Kemudian selanjutnya tadi yang tidak ketemu jawabannya adalah penguasaan. Berikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal penting dan tidak merasa dikontrol. Jadi anak merasa tidak diatur. Kemudian yang terakhir adalah bertahan hidup. Ya, bukan pasangan hidup gitu ya, tapi bertahan hidup. Iya betul, itu kan kebutuhan Pak. Ya kan? Yang buatkan seseorang yang buat itu gitu ya. Lain dari anak-anak masa pasangan hidup. Pasangan hidup Pak. Nanti habis ini teringatnya jadi pasangan hidup terus. Ya buat teman hidup. Nah, ini Bu, terus restitusi kita lanjutkan. Restitusi berfokus pada solusi bagaimana kita memecahkan masalah, bukan pada masalahnya, tapi caranya. Ya, jalan keluarnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, apa yang dilakukan apa saja. Ya, tidak langsung kita menghukum, tapi kita identifikasi tindakan yang telah dilakukan mereka itu apa saja. Kemudian menganalisis, memikirkan langkah yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi sebenarnya kalau di sini sudah praktek, sudah terus pintar. Guru PP nggak ada, tapi di sini ada khusus yang menangani hal tersebut. Sudah Bu, apa? Bu telas itu bisa mengidentifikasi, analisis, pikiran langkah, memecahkan masalah, wis kabehan telas. Nah, mengapa kita harus perlu adanya langkah restitusi supaya suasananya menjadi positif, orang tidak banyak kalau dipanggil serata tidak terasa takut. Ajak mereka untuk berpikir dan tentang kesalahannya, kemudian beri ruang pada murid untuk memikirkan solusinya. Jadi jangan kita yang membuat hukumannya, tapi membuat bagaimana solusinya terbaik. Nah, Bu kelas berarti tahapan restitusi yang pertama yang mana? Pertama yang harus kita lakukan saat ada masalah apa dulu yang pertama? Tadi kan sudah jelaskan. Yang pertama, kayak jenengan menemukan ada masalah anak, pertama yang jenengan lakukan yang mana? Di antara 3 isi nomor 1 yang mana? Validasi. Jenengan tahu valid? Jadi kata valid yang mana dulu? Langsung menanyakan keyakinannya? Identitas. Yang mana? Iya, tadi kan pertama identifikasi dulu. Jadi pastikan identitas dulu. Berarti yang mau melakukan itu loh. Tadi kamu seperti ini ya. Kita menanyakan dulu anak. Iya, identitas tadi kesana. Iya, ini bahasanya di modul seperti ini. Itu bahasanya saya tidak mudah. Ya, identitas berarti kan kesalahannya apa? Dipanggil, kamu tahu gak kamu gugur panggil ke sini kenapa? Iya. Identitasnya saya dipanggil di sini tahu dulu tadi dengan kamu berkelahi dengan temanmu. Nah, di sini pastikan identitas. Kemudian di tindakan yang kedua adalah validasi tindakan. Apa benar? Itu kita menanyakan kembali, tegaskan apa benar kamu melakukan hal tersebut. Itu di tindakan yang kedua. Kemudian setelah tindakan tersebut pasti ada alasannya loh. Di sini tindakan yang kedua, tanyakan alasannya. Pasti anak melakukan hal tersebut pasti mempunyai alasan. Alasannya apa? Nah di sini. Kemudian setelah menanyakan alasannya, tanyakan keyakinannya. Nah, keyakinan pas apa yang sudah kamu langgar? Itu di tahapan yang nomor 3. Nah, ini segitiga restitusinya agak besar. Nah, ini tadi contoh
contohnya. Ini pada tahap yang pertama. Jadi kalau ada masalah tahap pertama kita tidak langsung menyalahkan ke anak, tapi ya nggak apa-apa kalau kamu melakukan hal tersebut, ya penguatan nggak apa-apa. Tidak langsung dihukum. Kemudian yang kedua tadi validasi tindakan. Di sini kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya seperti itu. Apa kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi untuk besok hari, tidak seperti ini lagi, seperti itu, dan contoh-contoh lainnya. Kemudian ditanyakan keyakinan kelasnya. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Ayo, keyakinan kelas yang di kelas apa? Terus nilai universal apa yang telah disepakati? Nah, apa yang kamu rasakan kalau kamu melakukan hal tersebut? Terus orang lain jadi seperti apa? Karena sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, terima kasih. Alhamdulillah. Ibu, demikian diseminasi budaya positif di sekolah. Kiranya ada ilmu yang Bapak Ibu dapatkan nih. Tadi Kepalanya terpotong. Coba pasangan video. coba jangan. Reaksinya setelah mengikuti diseminasi pada siang hari ini, mendapatkan penjelasan dari saya. Menurut panjenengan gimana? Apa dapat ilmu apa gimana? Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Ya, cukup. Terus materinya bisa dipahami berarti sangat bisa dipahami. dari materi tersebut yang paling Butia ingat tentang materi apa? Kontrol. Kira-kira yang diingat posisi kontrol yang mana? Nomor 5, manajer. Sudah cukup Butia? Terima kasih Butia. Tanggapannya tentang dari presentasi saya tentang budaya positif, pengalamannya, perasaannya, penerapannya ke depan bagaimana? Ya, terima kasih. Tanggapan dari saya yang pertama, pemateri cukup bergairah. Dan materinya juga cukup menarik, banyak sekali membawa manfaat bagi saya, khususnya tadi yang paling saya agak menerima agak lebih itu tentang segitiga restitusi, ya, yang kaitannya dengan penanganan anak-anak yang mengarah ke apa ya, ke disiplin yang positif. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi ya. Ya, terima kasih. Jadi setelah saya mengikuti kegiatan dengan Bu Siti terkait dengan diseminasi penerapan dan pengalaman budaya positif, saya lebih memahami terkait dengan 5 posisi kontrol restitusi. Tadi juga kita belajar 5 kebutuhan dasar manusia. Selain itu juga kita tadi belajar tentang segitiga restitusi, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid. Setelah itu insya Allah nantinya saya akan melakukan penerapan yang sesuai dengan tadi kita belajar bersama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dan tadi aktif sekali walaupun sebenarnya ngantuk. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas ini. Tadi apakah mau restitusi atau keyakinan kelas, sedikit saya sudah memberikan gambaran-gambarannya. Mudah-mudahan nanti di kelas bisa diterapkan seperti itu ya Bapak Samsul. Kira-kira jenengan nanti mau penerapannya yang mana? Ya, keyakinan kelas. Oke, siap. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan dan pastinya saya masih banyak kekurangan yang luar biasa. Saya masih banyak perlu belajar. Kita tadi sudah belajar bersama. Saya mohon maaf yang seterus-terusnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmatun. Saya rekan dari Viti Dwi Jayanti, CGP Angkatan ke-11, SDN 1 Sitiadi. Saya merasa senang sekali setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif. Banyak sekali pengetahuan yang saya peroleh dengan acara tadi. Banyak hal-hal baru yang saya peroleh juga, diantaranya dari disiplin positif, motivasi, kebutuhan dasar, juga posisi kontrol, dan restitusi. Insya Allah saya akan menerapkan posisi kontrol saya sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingtiarti. Saya rekan dari Ibu Viti Dwi Jayanti yang akan menyampaikan testimoni terkait pemaparan diseminasi dari Ibu Viti. Ya, pemaparan yang disampaikan sangat bagus, materinya jelas. Semua disampaikan dengan runtut dan menjadi tambahan pengetahuan untuk saya sebagai guru dan rekan di sekolah. Ya. Penerapan di sekolah akan saya terapkan di kelas saya, yaitu kelas 2. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan untuk yang piket hari ini untuk memimpin doa, silakan. Ini yang piket silakan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang dewan untuk guru akan mengabsen kalian, ya. Nanti untuk absennya adalah kalian menyebutkan nama hewan. Tapi nanti setelahnya nomor urut berikutnya menyebutkan nama hewan yang depannya huruf terakhir yang disebutkan anak pertama sebelumnya. Paham bukan? Jadi kalau absen 1 menyebutkan contoh hewan apa, dan nanti huruf belakangnya kalian sebutkan nama hewan berikutnya dan seterusnya. Paham? Siap? Afifah? Kelinci. Berarti huruf I. Oke. Apa? Ikan. Oke. N. Ya huruf N berikutnya. Aisyah. Naga itu. Terus A. Alifah. Anwa. Oke. Keyakinan atau pada kelas adalah pernyataan berbentuk tulisan. Jadi nanti kalian membuat sebuah tulisan yang dibuat oleh seseorang atau nanti sekelompok orang yang bersifat universal. Artinya universal bisa dipakai untuk semua orang, yang berfungsi untuk membangun hal yang positif. Berarti ditulis itu setelah kalian nanti membacanya akan membangun sesuatu yang positif pada diri kalian agar semua orang mentaatinya. Keyakinan kelas jumlah kalimatnya tidak usah banyak-banyak atau panjang, singkat saja, tidak terlalu panjang, mudah
dipahami, diingat oleh semua warga kelas. Oke, jadi nanti membuat keyakinan kelasnya berdasarkan hati nurani kalian, kemudian nanti kalian mentaatinya, ya. Dan kalimatnya tidak usah terlalu panjang, yang mudah diingat. Mengapa kita membuat sebuah keyakinan kelas? Satu, di kelas harus ada yang namanya keyakinan kelas biar kalian menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komunikasi yang efektif nanti antara kalian dengan guru. Jadi nanti yang membuat ini nanti semuanya membuat dan kita nanti bisa mengingatnya semuanya, ya, mengingat semuanya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang aman, tentram. Nah, ini dibuat sebuah keyakinan kelas supaya kelas kita aman. Apa yang disepakati yang harus ada dalam kelas supaya kelas kalian aman, nyaman. Ya, tuliskan apa saja kira-kira yang harus ada di kelas kita. Peraturan-peraturan. Contoh boleh? Oke. Contohnya di sini pas ulangan tidak boleh nyontek. Contoh seperti itu. Jadi aturan yang ada di kelas supaya semuanya sudah menerima signalnya. Oke, masing-masing silakan kalian tulis impian kelas kalian. Pengennya kelasnya seperti apa? Sesama teman bagaimana dan seterusnya. Aturan-aturannya apa coba supaya kelas kita nanti menjadi lebih aman, nyaman. Kira-kira apa saja peraturan yang ada di sekolah, yang ada di kelas? Cukup tulis satu saja. Sudah? Yang sudah selesai menuliskan, kalian bisa menempelnya di papan tulis. Ya satu-satu, antri aja sebelah sini dulu, sebelah sini tambah. Ya, terus, ya boleh. Yang lainnya, ya, cepet bro. Ayo, gantian. Kita tolong satu relawan yang maju ke depan. Kita kelompokkan dulu mana yang sama. Ya kan? Tadi kan semuanya sudah nulis. Mungkin ada yang jawab menuliskannya sama. Nanti kita kelompokkan dulu. Yang sudah kalian tulis itu mungkin ada yang sama. Kita kelompokkan dulu. Siapa coba yang membantu dulu? Ya boleh speaker up. Kita oke, di sini tidak boleh mengejek cari mungkin. Dia tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli pada mereka. Udah ya ditulis ya, karena ini sudah dikelompokkan tidak boleh mengejek. Oke, terima kasih karena selanjutnya siapa lagi yang mau maju bantu guru? Yuk, maju depan. Yang sama. Saling tolong menolong. Berarti cari yang benar saling tolong menolong. Ini, taruh sini. Mungkin yang lainnya. Cari lagi. Cari lagi. Yang mana? Berkata sopan. Taruh sana. Cari lagi yang tidak harus sama kata kalimatnya ya, yang intinya yang sopan. Oke, karena peraturan
Ya. Kemudian selanjutnya tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya negatif, masih ada tidak membuang sampah. Yang positif bagaimana? Apa? Membuang sampah ada. Keyakinan kelas kita apa saja berarti? Rukun, saling menghormati, tolong menolong, berkata sopan, apalagi bahkan tepat waktu. Tadi kita sudah menyebutkan keyakinan kelas kita apa saja. Silakan kita tuliskan di kertas. Ya, ini untuk nomor 1. Tadi apa nomor 1? Silakan siapa yang mau tuliskan? Carla. Yang besar ya. Itu kan besar. 1 aja. Terus yang nomor 2. Siapa yang mau nomor 2? Yang nomor 2 siapa yang mau tuliskan? Oh ya, Tasya. Terus nomor 3. Kelas dan sekelas atau sekolah. Ayo tolong dulu. Selanjutnya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi, silakan
Ya, silakan masuk Tasya. Ibu, apakah benar Ibu manggil saya? Iya Tasya, silakan duduk sini dekat Ibu. Ibu, terima kasih. Apa Tasya sudah jajan tadi? Sudah, Bu. Baik Tasya, apakah Tasya tahu mengapa Ibu Guru memanggil Tasya ke sini? Tidak, Bu. Tasya, maaf ya, Bu Guru memanggil Tasya saat jam istirahat. Mungkin ini mengganggu jam istirahatnya Tasya. Tapi karena tadi Bu Guru mendengar ada permasalahan di kelas. Tadi ada laporan kalau Tasya itu bertengkar dengan Aswa. Nah, Bu Guru ingin mendengar langsung dari Tasya sebabnya dan mengapa Tasya bertengkar dengan Aswa. Saya jengkel, Bu. Saya kesal sama Asfa karena saya dituduh mencontek pekerjaannya. Bu Guru memahami kondisi Tasya. Kalau Bu Guru ada di posisi Tasya, pasti Bu Guru juga akan jengkel karena dituduh dengan hal yang tidak kita lakukan. Iya, Bu. Itulah kenapa saya jengkel sama Asfa. Lalu, Tasya melakukan apa terhadap Asfa? Karena kesal, saya memukulkan buku terhadap Asfa, Bu. Apa buku tersebut mengenai Asfa? Tidak, Bu. Untung saja buku tersebut tidak mengenai Asfa. Coba dibayangkan, seandainya tadi buku tersebut mengenai Asfa, pasti akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Iya, Bu. Untung saja saya memukulkan buku di sampingnya Asfa dan tidak mengenai badannya. Mengenai badannya mungkin akan timbul masalah yang lebih besar. Ya, masih ingatkah dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Menurut Tasya, apa yang sudah dilakukan Tasya tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Menurut Tasya, keyakinan mana yang tidak sesuai? Di kelas kita telah membuat keyakinan untuk saling menghormati, mengingatkan, mendukung, dan saling membantu. Yakin dengan nilai-nilai itu, Tasya? Iya, Bu. Saya yakin kalau kita harus saling menghormati. Cuma mungkin karena saya emosi sampai saya melakukan itu. Tasya ingin memperbaiki masalah ini. Iya, Bu. Tentu Bu Guru akan sangat bangga terhadap Tasya. Mari Tasya, kita bersama-sama menyelesaikan masalah ini bersama. Iya, Bu. Saya akan melakukan dua kata ajaib. Saya akan meminta maaf dan akan memaafkan tindakan Asfa. Tepat sekali tindakanmu Tasya. Tetap semangat untuk belajar dan selalu bersabar. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama nak. Sekarang Tasya bisa melanjutkan istirahat. Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya. Saya akan mengungkapkan tanggapan tentang kegiatan segitiga restitusi yang dilaksanakan oleh saya dan Ibu Fiti. Pada kesempatan ini, saya diberi kesempatan untuk mengungkapkan alasan mengapa saya melakukan tindakan tersebut, lalu mencari solusi bersama, dan Ibu Guru memotivasi siswa yang lain. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.